Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya garis pantai luar biasa. Nomor 2 dari Kanada sekitar 99.000 kilometer. Tentunya terdiri dari beberapa tipologi ekosistem. Dari mulai mangrove, hutan pantai, sampai vegetasi submarine, terumbu karang, ganggang, termasuk juga spesies-spesies bivalves, kepiting dan sebagainya, lumpur dan batu-batuan. Semuanya ternyata menjerap luar biasa terhadap emisi karbon dan diserap sehingga menjadi potensial mengurangi kadar-kadar racun di udara sehingga global warming bisa di-reduce dengan manajemen blue carbon. Pagi ini saya mendapat tamu seorang pengusaha yang mencoba untuk berusaha dalam bidang karbon biru, yaitu Insinyur Fairuz Mulia. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar, Pak Fairuz? Baik, Pak. Masih berusaha? Alhamdulillah masih. Masih. Di mangrove? Masih, Pak. Masih di mangrove. Jadi kenapa ada usaha yang menjurus kepada soal mangrove? Pak Fairuz. Ini kawan-kawan, Pak Fairuz ini seorang pengusaha, sekarang berhimpun dalam asosiasi APHI, Pak. APHI, Asosiasi Pengusahaan Hutan. Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia. Jadi ini saya kira dari sudut pandang seorang pengusaha ini. Silakan, Pak Fairuz. Ya. Terima kasih Pak Hadi, kehormatan bagi saya untuk diundang ke sini. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Hadi mengenai karbon biru gitu. Karbon biru itu bukan berarti CO2-nya warna biru gitu, bukan. Jadi bahwa nama biru itu biasanya berasal dari warna laut. Warna laut kan biru. Ada juga kan yang namanya program Laut Biru. Jadi nama biru diambil dari situ. Sebutlah ini blue carbon. Nah, karena dia ada hubungan dengan laut, makanya disebut karbon biru. Dan itu ada hubungannya dengan ekosistem yang ada di dalam. Jadi terdiri dari mangrove, ada seagrass, ada terumbu karang, ada marsh yang terpengaruh oleh pasang surut air asin. Ya. Juga mungkin ada peat yang terpengaruh air asin, itu bisa disebut blue carbon. Jadi peat, gambut juga termasuk. Kalau sepanjang dia pengaruh dengan pasang surut, Pak. Pasang surut. Ada berhubungan dengan laut gitu, dengan blue carbon. Dan luas mangrove di Indonesia ini yang terbesar, Pak, di dunia. Berapa tuh? Dunia itu 16 juta. Dunia hektar, 16 juta. Di kita ada 3,3, Pak. 3,3 Ya, juta hektar. Juta hektar. Indonesia. Ya. Terluas di mana di Indonesia? Terluas di dunia, Pak? Bukan. Di Indonesianya terluasnya di mana? Di Papua, Pak. Jadi kawan-kawan, Indonesia alhamdulillah menjadi suatu tumpuan berbagai negara dunia karena Indonesia terdiri dari berbagai macam hidupan tropis, diantaranya hutan hujan tropis, khususnya tadi yang marine, yaitu mengenai mangrove dan terumbu karang. Jadi tadi berapa mangrove yang ada di Papua? Sekitar 900.000 hektar. 900.000 hektar. Papua itu boleh dikatakan memang baru terjangkau, itu masih dalam waktu yang terus pendek. Artinya populasinya masih terbatas. Jadi berarti potensial mengalir ke Papua dong? Iya, Pak. Untuk yang lain, Jawa, Kalimantan, Sumatera, yang rendah, luasan mangrove-nya diapain? Iya, Pak, betul. Itu menurut saya ya bisa kita kaji kembali. Yang kecil itu harus kita apakan. Seperti sekarang karbon biru ini, blue carbon, itu memungkinkan kita untuk mengelola lahan yang kecil. Kalau dulu kita berorientasi lahan yang besar, lahan yang cukup luas, untuk produksi kayu, sekarang dengan adanya kondisi karbon biru ini atau carbon emission, itu memungkinkan kita untuk mengolah dalam bentuk yang kecil. Bukankah berarti untuk Jawa, Sumatera, Kalimantan yang saya pahami bersama bahwa mereka melakukan restorasi? Ya. Yaitu di bawah BRGM sekarang, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Itu merestorasi agar supaya blue carbon ini menyebar. Bukan hanya di Papua, tetapi seluruh Indonesia. Termasuk barangkali Jawa ya.
Ya sedikit saya ulas Pak. Luas mangrove Indonesia kan 3,3 juta hektar. Oke. Itu sebetulnya ada 92% itu masih kondisinya masih bagus Pak. Artinya tutupan lahan itu lebih dari 70%, itu kita katakan masih bagus. 92% Pak, masih bagus. Yang seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan maksudnya Indonesia? Ya. Jadi masih relatif bagus? Masih relatif bagus sebetulnya. Oke. 92%. 92. Yang sedang itu sekitar 5%, sisanya yang jarang itu yang perlu direhabilitasi. Tadi mengenai karbon biru nih, kawan-kawan. Jadi tadi hanya mencagarkan penyerapan karbon dari ekosistem. Kita masuk kepada marine, kepada ekosistem lautan. Tadi Pak Paris mengatakan terumbu karang, kemudian mangrove, seaweed, seagrass, lalu kemudian juga yang ada pasang surut yang tadi di Mars ya, pasang surut yang di peatland, gambut ya kan gitu kan. Itu gimana prosesnya tuh ya? Proses sehingga mereka mempunyai kapasitas dengan sistem apa namanya fotosintesisnya ya, sehingga itu tersimpan karbon itu di mana itu tersimpannya? Ya Pak. Bagaimana kita juga mengetahui bahwa mangrove itu yang menariknya adalah dia bisa menyimpan 3-4 kali lebih besar dibandingkan hutan darat Pak. Karena apa? Disinilah sebetulnya mangrove itu berperan. Kalau kita bandingkan data mangrove, gimana stok mangrove stok karbon di mangrove dan stok karbon ada di hutan darat, itu jauh lebih besar di mangrove. Kenapa? Karena di mangrove pada saat serasahnya jatuh, ranting-ranting jatuh, terjadi dekomposisi, kemudian dan dekomposisinya ini tidak langsung teremisi. Kenapa? Karena mangrove itu dia anaerobik. Kan ada proses pasang surut Pak. Pada saat dia surut, kering, itu ada proses dekomposisi. Kemudian dia akan pasang lagi, dan itu tidak terjadi emisi. Kenapa? Kalau kita lihat bandingkan dengan daerah gambut. Daerah gambut itu kalau serasanya jatuh, dan dia kondisi kering, dan itu dia terdekomposisi, kalau itu tidak di wetting, tidak dibasahkan, dia akan teremisi Pak. Jadi disinilah sebetulnya mangrove itu menjadi menarik dan jadi seksi untuk proyek-proyek carbon trading ini. Permasalahannya adalah sampai sekarang itu belum diakui Pak perhitungan karbon untuk below ground ini. Itu istilahnya below ground itu tersimpan sekitar di below ground itu ada sekitar ya 87% Pak tersimpannya di below ground. Di above itu hanya. Nah, ini ada below itu apa sih maksudnya? Above itu apa maksudnya? Ya, betul. Below itu di bawah, Pak, di bawah tanah, di batasan tanah ke bawah. Di bawah tanah, ya. Itu sebetulnya itu serasa yang terkena pasang surut. Ya, terkena pasang surut. Itu jelas sekali. Pasang surut. Yang di atas? Yang di atas itu namanya above, di atas permukaan. Yaitu berbentuk daun. Batang yang segar, berbentuk batang. Batang yang segar dan juga pohon yang jatuh yang tumbang. Dan disitulah tersimpannya karbon. Ya, memang kalau kita lihat dari proses terbentuknya karbon di satu biomasa karbon di pohon itu suatu proses. Kalau kita memperhatikan fotosintesa, pohon itu kan mengambil CO2 dari udara. C-nya tinggal dalam bentuk pohon, itu dalam bentuk karbon. O-nya dilepas. Dan oksigen itu yang diserap oleh makhluk. Nah, itu yang hebatnya di situ ya untuk kesehatan umat itu ya. Jadi menghasilkan O2, menyerap C-nya disimpan. Dan banyak teman-teman mengatakan bahwa carbon trading ini adalah bisnis goib. Goib Pak. Goib. Nggak ada barangnya kalau dibisniskan. Barangnya ada kok dalam bentuk pohon, biomass, itu yang kita perjualbelikan. Jadi kalau yang kita perjualbelikan itu emisinya. Bagaimana emisi ini terjadi. Kemudian bukan stok karbonnya Pak yang kita. Baik, ini stop dulu di situ ya. Jadi kawan-kawan kita masuk kepada step yang kedua. Setelah kita memahami mengenai di mana proses penyimpanan karbon, karena fungsi-fungsi daripada vegetasi mangrove, kemudian seagrass, seaweed, rumput laut, kemudian tumbuh-tumbuhan hijau di bawah lautan. Maka akhirnya ada kelompok tadi yang ingin
berdagang dalam soal karbon ini. Ini gimana prosesnya, gimana Pak? Jadi gaib berdagang itu gimana? Ya. Memang ya ini ya, teman-teman mengatakan kok barang gaib diperdagangkan gitu. Oke. Padahal itu sebetulnya bukan barang gaib, barang yang jelas. Karena itu dalam bentuk karbon. Karbon tersimpan di dalam kayu. Yang kita perdagang itu adalah emisinya. Emisinya? Carbon emission. Apanya? Maksudnya, kan orang itu kan kalau saya jual misalnya jual kayu, maka kayunya kan dalam bentuk gelondongan terus kita beli kan gitu kan. Ini yang dibeli apanya yang dibelinya? Ya itu pertanyaan yang sering terjadi begitu. Iya, jadi jadi memang harus kita bedakan antara emisi dengan stok. Emisi dan stok. Stok karbon itu yang tersimpan saja. Emisi adalah bisa diperjualbelikan kalau ada ancaman. Tambah rumit lagi nih. Ancaman. Nah, kalau Bapak punya suatu perencanaan RKU, rencana kerja usaha, kalau di kehutanan itu di PPPH, sekarang izinnya namanya, itu ada rencana RKU, rencana kita mau menebang, misalnya 1.000 hektar per tahun. Oke. Nah, 1.000 hektar per tahun ini, berapa emisi akan terjadi kalau ini kita tebang? Yang akan terjadi bagaimana hitung-hitungannya tuh? Nah, itu Pak, artinya dari pohonnya, dari jumlah pohon, berhitung ke tonasenya. Ada hitungannya? Ada hitungannya, jadi Pak. Ada volumetrinya itu. Ada cara menghitung dari satu pohon berdiri sampai dengan sekian emisi yang akan dikeluarkan, lalu kemudian ada stok karbon dari pohon itu. Ya. Apa yang dijual kalau gitu? Ya Pak, jadi yang diperjualbelikan itu adalah tadi seperti saya sampaikan, ada satu rencana jangka panjang, perencanaan jangka panjang. Di situ akan dilakukan deforestasi. Katakanlah kita 1 tahun akan menebang 1.000 hektar, Pak. Akan dilakukan deforestasi. Ada rencana itu. Menebang pohon. Ya, menebang pohon. Katakanlah mangrove. Ya, betul. Terus? Kemudian dalam rencana itu kita sampaikan, ini tidak akan saya tebang kalau saya ada kompensasinya di karbon. Kalau ada kompensasinya tentang karbon, aku nggak potong itu barang. Betul. Tapi kalau nggak ada, aku potong itu. Ya, betul. Siapa yang membeli? Ada Pak, memang pembeli itu dia merasa. Ada korporasi di sana. Ada Pak. Ada pasar di sana. Ada. Karena dia merasa bahwa dia sebagai emitter. Apa emitter tuh? Emitter itu penghasil CO2 Pak. Karena dia mengambil fosil, fosilnya dibakar, jadi CO2. Dia merasa berdosa di situ. Ditebuslah dengan membeli. Dari para pengusaha batu bara, pengusaha minyak yang dia telah mengambil bahan baku sumber daya fosil yang mencemari lingkungan, maka dia berkumpul bersatu, aku membentuk asosiasi yang akan membeli. Jadi kalau tadi, maka janji para pengusaha itu kan bagaimana memerdekakan community, masyarakat sekitar tuh, agar ikannya bisa ditangkap dengan baik. Sehingga sekarang fungsi daripada pengusaha tentunya mendorong penghijauan, reboisasi, kan gitu kan, restorasi, kan gitu kan. Lalu usaha penangkapan yang baik, kadang-kadang juga mereka mengebom. Nah, itu usaha itu bagaimana gitu? Si pengusaha bukan hanya soal duit aja itu gimana? Gitu. Di bidang karbon ini, pekerjaan-pekerjaan yang seperti yang Bapak sampaikan tadi itu menjadi fokus, Pak. Beda dengan dahulu menebang kayu, fokusnya ke kayu, akhirnya dari penghasilan kayu digunakan untuk kegiatan sosial. Sementara di bidang karbon, pada saat awal pertama kali kita masuk, kita harus memikirkan masalah sosialnya. Sosial, terus masalah lingkungan. Dan lingkungan ini bukan sebatas melindungi, juga kita akan cek biodiversity-nya seperti apa. Dicek biodiversity, maksudnya? Makin tinggi biodiversity sesuai dengan kondisi, itu memang makin tinggi value yang akan didapatkan. Sistem perhitungan alometri dari karbon itu seperti itu. Jadi otomatis pengusaha itu akan mengikuti itu. Tetapi mengerti nggak pengusaha, alam pikirannya, hatinya, tangannya itu. Itu ke sana kita arahnya. Jadi sehingga etika dan moral tadi, not only get the money for the keuntungan, tetapi bagaimana kesejahteraan umat sekitar mangrove. Itu maksudnya ke sana. Arahnya nih manajemen mangrove ke sana kan. Ya Pak, yang ada di bisnis carbon trade ini, masalah sosial itu menjadi hal yang sangat penting. Wajib. Masalah sosial. Wajib. Kalau dulu mungkin sebatas CSR, Pak. Kalau dulu, kalau sekarang bisnis karbon tidak sebatas CSR. Bagaimana kita harus
membantu masyarakat sekitar di Oke. sana untuk mungkin Ya, meningkat baik. kehidupan. Ini kawan-kawan sudah sepaham nih dengan seorang pengusaha agar supaya CSR itu dirombak, dirubah, diefektifkan menjadi sesuatu yang berkenyataan dengan sustainability dari masyarakat sekitar. Ya. Pak Virus, di sana ada Pemda, di sana ada LSM, di sana ada mass media, Ya. di sana ada masyarakat. Bagaimana caranya sebagai seorang pengusaha yang harus di depan, in different area, menjadi leader pembangunan, seorang pengusaha Virus mulia, gitu kan, sehingga akan menjadi contoh tauladan daripada bagaimana memanage ekosistem marine kelautan tadi, khususnya mangrove, agar supaya jual beli tentang blue carbon itu bisa berkelanjutan. Ya Pak, itu menjadi satu. Ya, ya. Kalau dulu memang kalau kita kerja di suatu perusahaan kayu Pak ya, Ya, kadang hal-hal yang begini menjadi suatu lawan. ya persis. Sekarang, Dan kenapa kita sampaikan begitu? Karena prinsipnya dulu HPH itu dia seperti kissing in the dark Pak. seperti Kissing in the dark. kissing in the dark. Ya, artinya kalau Bapak berciuman di tempat yang gelap, apa saja yang tahu kan? Berjalan Bapak yang dengan tahu. berat. Sementara itu sekarang tidak bisa. Oh, nggak bisa. Kita harus sampaikan apa yang kita Terbuka. kerjakan, harus sampaikan Yes, ke masyarakat. itu maksud saya. Ya, itu Pak. Jadi Ya. udah berubah. Ini itu sudah berubah Pak, udah berubah. Ya, nah ininya, itu artinya orientasinya. apa yang dipikirkan oleh kelompok pengusaha. Change perubahan itu yang bagaimana? Ya. Nah, tadi saya mengatakan, di sana loh, tempat kegiatan Bapak Ibu di sana itu, pengusaha itu ada satu sistem, ada masyarakat, ada pemerintah daerah, mungkin juga wakil pemerintah pusat, LSM, ada asing mungkin ya pikiran di sana ya. Gimana cara menyatukan semuanya ini itu loh. Ya. Ya, jadi integrated itu Pak ya. Integrated. Ya, ini memang memerankan sesuai dengan ininya masing-masing, lembaga masing-masing. Kalau di LSM pengetahuannya apa, semua kita rangkul. Ya. Dia mau berperan seperti apa, pemerintah perannya di mana. Iya, Itu saling membantu di situ. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini bisa. Itu karena menurut saya barangkali itu yang saya tanyakan, bagaimana dari segi pengusaha yang tadi saya setuju tidak hanya sekedar CSR. Ya. Tapi sekarang kita masuk kepada sistem permintaan government, jelas sekali itu kolaborasi itu kita ya Pak Virus. Pak Virus, saya melihat dari segi manajemen. Jadi kita ini kawan-kawan setelah tadi memahami mengenai bagaimana sistem karbon blue atau blue carbon atau karbon biru, dari mana datangnya, di mana posisi Indonesia, bahwa Indonesia itu di negara tropis yang luar biasa hebatnya, lautan tropis, pantai tropis, kaya raya, sehingga kita sangat tinggi sekali potensinya. Ya. Dari segi blue carbon tadi, dari segi mengikat karbon di dalam sistem marine tadi, berapa jumlah yang bisa diikat? Menurut data yang pernah saya baca Pak, itu di Indonesia itu punya 3,3 gigaton. 3,3 gigaton itu dari Ya, mangrove atau dari total? mangrove, Pak. Dari mangrove Dari saja. mangrove, ya. 3,3 gigaton. Ya, 17% dari Total. karbon dunia. Jadi Ya. tinggi banget itu kan? Ya, 17% kawan-kawan kita 17%. Bagus. Ya. Jadi berarti tinggi ya. Supply-nya tinggi banget Pak. itu ya. Oke. Tinggal mungkin yang perlu kita dorong itu Oke. mekanisme perdagangannya Mekanisme ini. perdagangan itu yang saya seperti tadi. apa? Ya betul. Yang tadi. Jadi nanti barangkali itu yang kita mendorong agar supaya karena selanjutnya kita diskusi dan di how the mechanism. Ya. Berarti di mekanisme ada 4 soal itu nanti Pak Virus. Nanti yang saya tanyakan satu, cukupkah SDM? Ya. Satu. Nanti mohon dijelaskan. Yang kedua, bagaimana organisasi yang tadi disebut dengan APHI, adakah cabang yang khusus mengenai soal namanya carbon rates, kan itu kan ya. Yang ketiga, bagaimana aturan dan bagaimana modal. Kan perlu modal kan? Ya, betul. Jangan-jangan ditipu kita. Mau dibayar, kan bayarnya dengan bukan skala itu bayarnya kan? Nanti sekian tahun, nanti kontrak kerja dan sebagainya. Saya masih dalam hati saya khawatir, maka saya undang Pak Virus di sini.
sebagai pengusaha. Tetapi ini bagaimana dagang karbon ini ke depannya sehingga kami regrek gitu. Ya. Ya, ini ada hubungannya Pak dengan mekanisme perdagangan itu sendiri. Yes. Karena ini masalah dunia. Oke. Kan sudah ada yang namanya skema voluntary Pak. Skema Voluntary, artinya itu internasional. Oke. Artinya skema di mana kita bebas untuk menetapkan nasib sendiri. Kan semacam demokrasi ya, tetapi harus ada hitung-hitungan kira-kira gitu kan. Hitung-hitungannya mengacu ke itu. Iya, siap kagak kan gitu kan kira-kira gitu kan. Oke. Hitung-hitungannya mengacu ke voluntary itu. Oke. Kalau kita pernah mengenal yang namanya sertifikat FEC sertifikat FEC, Forest Stewardship Council. Nah, itu juga voluntary, Pak. Ya. Kalau mandatorinya kan sertifikat PAPL. Ya. Sama halnya dengan karbon. Sekarang ada juga yang mandatory. Seperti ada sertifikat ini voluntary ya. Ini voluntary. Ya, itu ya kita tembak ke sana. Ya, ada juga yang mandatory juga ada. Ceritanya yang voluntary itu memang kita harus mengacu pada skema itu dan kita harus mengerti itu dan kita harapkan kembali skema tentang yaitu zaman eranya HPH Pak, zaman eranya penembangan kayu. Kalau eranya karbon itu bukan FEC, tapi VCS. Voluntary Carbon Standard. Ya, yang sekarang maju lagi kepada Voluntary Carbon Standard. Ya, dirumuskan lagi sekarang. Betul, Pak. Okay. Ada lagi alometrinya, ada lagi cara menghitungnya. Masih panjang lagi tuh. Ya, tapi bukan tidak mungkin kita ikuti. Yes. Tapi dengan kembali lagi kepada SDM tadi, seharusnya memang SDM Indonesia yang ada, yang cukup mampu, bergabung ke voluntary, ke kantor voluntary-nya yang ada di sini. Bergabung? Iya, Pak. Saya bergabung itu adalah ada orang ahli kita yang terlibat di FEC, di VCS itu, di Vera namanya, Pak. Iya. Vera itu, sehingga kita ikut menentukan kebijakannya. Jangan sampai kebijakan atau standar prosedur yang dibikin oleh mereka, prinsip-prinsip tidak sesuai dengan. Nah, itu, Pak. Oke. Kalau kita hanya memprotes, tidak sesuai, sementara kita tidak ada di sana. Iya. Itu akan kejadian sama dengan FEC seperti dulu. FEC itu dulu kan diciptakan tahun 1994. Sekarang lagi dilihat lagi kembali. Itu kenapa tidak boleh konversi mulai tahun 94? Karena kita tidak menentukan dulu di sana, kita tidak ikut, Pak. Jadi jangan sampai di VCS ini juga kita tidak ikut, ternyata nanti tidak cocok. Kalau kita laksanakan, kita jadi bingung sendiri melakukannya itu. Ya, kalau jadi mulai dari kebijakan lah. Pak Farius, kalau ikut kan berarti ada ahlinya tuh. Ya, Pak. Ahli apa itu yang ada masuk ke sana? Ya, Pak. Yang jelas tuh ahlinya memang inventarisasi, Pak. Inventarisasi? Inventarisasi mengenai karbon itu. Oh. Banyak keahlian sebetulnya yang bisa masuk ke dalam itu. Ya, artinya harus jelas juga. Ya. Artinya sebagai seorang menentukan nasib kan. Ya, betul. Sehingga ya aku pengen pengusaha yang bisa gini kan gitu kan. Keahliannya ABCD, maka datanglah dari ITB. Ya, betul. Ambil ilmu ini. Maka datanglah dari IPB. Ambil ilmu. Maka datanglah dari ekonomi yang dari misalnya Gajah Mada. Ambil. Kan begitu mestinya kan. Nah, sehingga kumpullah kelompok-kelompok para ahli yang saya tahu sendiri bagaimana negosiasi, Pak Farius. Beratnya. Tidak bisa ahli negosiasi. Pergi ke Belanda, pergi ke Swiss, nggak bisa. Kita harus bersama-sama menentukan the Indonesian places. Bagaimana mengembangkan organisasi? Organisasi di APHI sendiri ada, Pak. Yang namanya bidang multi usaha kehutanan. Itu juga mengurus karbon. Jadi masih makro ya, belum detail sekali. Tapi yang paling banyak itu adalah organisasi dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di karbon ini. Ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di karbon. Jadi bayangan saya adalah bahwa di sana ada mengkoordinir mengenai ini prospeknya bagus, apapun ya. Misalnya dulu soal mangrove, kita bikin koordinator mangrove. Kita bikin yayasan mangrove. Kita bikin asosiasi mangrove. Kita bikin connecting to government soal mangrove. Nah, bagaimana soal ini gitu maksud saya gitu loh. Sebetulnya sudah ada yang namanya asosiasi carbon trade. Itu ada asosiasi. Artinya ini masih baru. Masih baru, masih belum eksis betul kegiatan ini. Seharusnya maksud tuh seperti itu ya, seperti yang asosiasi carbon trade ini. Sudah ada, Pak. Cuman yang paling banyak itu memang sekarang ini
bergerak masing-masing. Ya. Masing-masing ini bisa tetap Iya. dia mengacu pada skema yang artinya, sudah ada. Tapi bahwanya ada asosiasi lagi dibenahi. Betul. Saya kira gitu ya, poinnya ya, kan ya. kita kan. Baik, nah kawan-kawan, ini kita sudah sampai kepada then how, bagaimana caranya tadi, sampai kepada titik soal yang satu lagi saya ingin nanya sama Pak Pairus. Nanti baru selesai diskusi kita, itu mengenai bagaimana soal duit, soal modal, kan gitu kan? Ya, Pak. Gimana caranya itu para pengusaha itu mempersiapkan diri dari segi permodalan? Ya. Kan itu penting sekali. Apakah bank sudah menjamin? Kalau saya berusaha dalam soal apa namanya tadi, usaha mengenai carbon trade, lalu oke, saya akan jamin pendananya gimana tuh? Ya Pak, kalau di perbankan karbon ini belum masuk dalam fasilitas mereka. Belum. Nah, sekarang yang terjadi adalah misalnya saya punya konsesi. Oke. Konsesi saya ini katakanlah 100.000 hektar misalnya. Oke. Saya panggillah orang, coba dicek konsesi saya ini Oke. karbon emisinya berapa. Ya. Kemudian dihitung itu, Pak? ya bisa dihitung. Ada alummetrinya sudah ada itu, Ya. Pak. Terus? Nah, kalau saya kerjakan sendiri, bagaimana cara menjualnya? Tapi ada juga satu perusahaan yang bergerak. Oke, saya bantu permodalannya. Dari mulai survei, Bapak tidak usah keluarkan uang. Oke. Mulai survei sampai dengan menjual. Oke. Kemudian kita profit sharing. Siapa itu yang ngasih tuh? Indonesia pemodal atau asing? Asing, Pak. Banyak saya harus kuat mengenai the capacity building. Bagaimana SDM kita perkuat, bagaimana organisasi kita perkuat, bagaimana permodalan kita perkuat, bagaimana bank-bank Indonesia bisa mendukung program ini, dan ini harus Bapak harus kompak, harus kuat. Ya. Kan gitu kan? Jadi ini masih, kalau kita lihat dari skala keseluruhan ini baru 10% nih kadang-kadang nih. Baik nih kawan-kawan, saya kira bagus sekali ya. This is an examples. Ada suatu benefit yang sangat tinggi di sana karena global warming. Ada suatu potensi yang sangat tinggi supplier Indonesia karena kita berada di pada coastal lane, garis pantai yang nomor 2 dari Kanada. Yang semuanya punya fungsi, tadi ditunggu Pak Pairus, adalah 3,3 gigaton ya. potensial. Lajunya tinggi, percepatannya tinggi, lalu bagaimana kita memperkuat itu? Maka tadi yang disebut oleh Pak Pairus setuju sekali, beliau mengatakan kita harus memperkuat capacity building. Kita terus bergerak untuk mencari celah usaha yang berkelanjutan dengan tetap melindungi resources dan masyarakat Indonesia sebagai NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.